di acara perdana kami Bincang Santai bisa bersama BKPJ. Untuk acara perdana kami, kita akan membahas tentang EHS, di mana dengan singkatan Environment, Health, and Safety, atau dalam bahasa Indonesianya kita kenal dengan K3LH, Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup. Untuk narasumber kali ini, kita akan undang Mbak Vira, yang dimana masih muda, energik, luar biasa, tetapi beliau memegang jabatan yang penting pada perusahaan kami. Untuk Mbak Vira, kami persilahkan masuk ke dalam ruangan. Ya, Mbak Vira, apa kabar? Alhamdulillah baik, Pak. Baik ya. Iya. Oke. Untuk kesempatan kali ini kita bincang-bincang santai untuk membahas IHS yang notabene Mbak Vira di PT BKPJ merupakan IHS leader ya di sini ya. Iya. Ya, langsung saja ke pertanyaan Mbak Vira. Oke. Yang kita tahu perusahaan di Indonesia saat ini mungkin tidak concern ya terhadap yang namanya IHS atau K3LH. Iya. Nah, kira-kira nih apa nih yang membuat BKPJ yang notabene sudah memiliki ISO 45001 untuk mentaati peraturan atau mengambil sertifikasi ISO tentang IHS, atau secara globalnya ini mengapa sih BKPJ kok ingin mengambil istilahnya mengikuti regulasi untuk IHS? Oke. Jadi sebelumnya, halo, perkenalkan, nama aku Vira. Saya dari Departemen K3 dan Lingkungan PT Bangun Karya Perkasa Jaya. Jadi untuk Departemen K3L sendiri di BKPJ terdiri dari 10 tim sama saya. Jadi ada saya dan 9 tim lainnya yang terpisah di berbagai proyek gitu. Oke, dari pertanyaannya Pak William, kenapa sih BKPJ sebagai perusahaan kontraktor konstruksi lokal gitu ya, tapi memiliki komitmen yang tinggi terhadap K3. Jadi sebagaimana selain pemenuhan dari regulasi ya Pak ya, jadi kan di regulasi itu sendiri sudah ada kewajiban bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan K3, di mana di situ ada tempat kerja, ada pekerja, terus pasti ada potensi bahaya, itu pasti wajib menerapkan K3. Terus itu juga sebagai komitmen kita atau janji kita kepada para pekerja juga, mereka sudah berjasa kepada kita, produktif untuk membantu proses pembangunan. Kita juga memberikan jaminan kepada mereka untuk bisa bekerja secara aman dan nyaman selama berada di tempat kerja. Kemudian dari seperti Pak William tadi, kita kan juga sudah terintegrasi ISO juga kan ya, ISO 45001, ISO 14001 tentang K3 dan lingkungan. Kemudian juga ada sertifikasi SMK3 tingkat awal, dan nanti kita akan berkembang juga. Itu juga salah satu komitmen, karena memang untuk terkait keselamatan dan kesehatan itu merupakan poin penting bagi kita untuk menjamin suatu kesuksesan proyek. Jadi dalam suatu kesuksesan proyek itu tidak hanya produk bangunannya aja yang jadi, tapi juga angka keselamatan dan kesehatan karyawannya yang tinggi, itu juga menjadi goals kita gitu. Baik, terima kasih Mbak Vira. Untuk berikutnya, ini tidak menutup kemungkinan bahwa banyak perusahaan lokal yang tidak menerapkan prinsip K3 pada waktu pengerjaan di site atau di proyek. Akan tapi kalau perusahaan multinasional, kebanyakan nih perusahaan multinasional ini kan dia menerapkan standar K3 yang tinggi, maupun perusahaan oil dan gas ya. Untuk tanggapan Mbak Vira, apabila itu adalah perusahaan lokal yang notabene tidak menerapkan IHS atau K3LH, itu tanggapan Mbak Vira seperti apa jika kita mendapatkan proyek? Nah itu, kita intinya PT BKPJ kan selalu terbuka untuk semua proyek. Jadi entah itu ownernya dari perusahaan multinasional maupun owner dari perusahaan nasional, dan itu
pasti komitmen K3 mereka pasti berbeda-beda ya kan ya. Nah, di BKPJ sendiri untungnya kita sudah punya pedoman yang berkaca pada regulasi di Indonesia yang berlaku dan juga ada ISO juga. Jadi meskipun dari owner nanti tidak terlalu mempersyaratkan terkait K3L, tapi dari BKPJ sudah ada program. Kita sebenarnya tidak terpaku pada owner ya, meskipun itu ownernya merupakan owner perusahaan nasional maupun multinasional, yang mana memang owner-owner dari perusahaan multinasional itu memiliki standar K3 yang tinggi gitu Pak. Dan mungkin owner-owner yang multinasional itu kita lebih sejalan gitu kan ya dengan komitmen kita, dan kita juga bisa lebih belajar terhadap owner-owner yang multinasional. Tapi untuk klien yang perusahaan nasional kita kan sudah ada ISO terus SMK3. Jadi kita untuk program itu sudah ada dan kita pasti menerapkan program-program K3 yang ada di PT BKPJ. Jadi kan di PT BKPJ itu tidak hanya ada kegiatan yang diproyekkan, tapi juga ada kegiatan di workshop. Dan di workshop pun kita juga menerapkan komitmen K3 dan program-program K3 yang sudah menjadi standar dari PT BKPJ. Oke, baik Mbak. Jadi pada intinya kita menerapkan standar K3 kita sendiri sesuai dengan ISO, gitu ya. Dan peraturan. Walaupun dari pihak pemberi kerja itu tidak mempersyaratkan seperti itu ya, lebih ya. Tapi minimal untuk program K3, terus penggunaan APD, terus kayak jaminan kesehatan dan keselamatan itu sudah ada dan pasti kita jalankan gitu Pak. Oke. Baik. Kira-kira nih kita kan bicara tentang K3LH. Jenis-jenis atau tipe pekerjaan apa sih yang memiliki resiko tinggi terhadap kecelakaan kerja? Nah itu seperti perusahaan konstruksi lainnya ya, pasti di sektor konstruksi ada berbagai jenis resiko bahaya yang ada di lapangan. Jadi seperti pekerjaan di ketinggian, kemudian lifting and rigging, terus scaffolding, kemudian ada pekerjaan panas juga karena kita kan juga ada proses fabrikasi baja juga kan. Terus kemudian ada pekerjaan galian, penggunaan alat berat seperti itu. Kemudian juga ada penanganan pekerjaan terkait penanganan bahan kimia, seperti meskipun konstruksi ya kita juga menggunakan bahan kimia seperti semen itu Pak. Terus untuk pengecatan juga kita menggunakan bahan kimia juga kan. Terus untuk alat berat juga kita suplai untuk bahan bakarnya juga, itu juga termasuk bahan kimia. Jadi untuk pengelolaan bahan kimia kita juga lakukan di perusahaan gitu. Baik, yang dimaksud pekerjaan panas tadi itu seperti apa kira-kira? Nah, pekerjaan panas itu kan intinya pekerjaan yang menimbulkan panas, baik panas sendiri atau api gitu ya. Jadi dapat menyebabkan risiko kebakaran, seperti pekerjaan yang menggunakan listrik. Listrik kan juga merupakan sumber panas ya. Penggunaan alat-alat kerja yang menggunakan listrik, kemudian proses pengelasan, kemudian pemotongan kita juga pakai gas cutting juga kan. Terus juga ada pemotongan pakai cutting wheel yang menggunakan bahan listrik juga. Nah itu seperti itu. Berikutnya nih, ini terkait dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Kira-kira yang terkait dengan COVID-19 ini kan sekarang lagi naik lagi ya. Itu gimana nih supaya kita itu tidak terpapar oleh COVID-19? Ada kiat-kiat khusus atau mungkin apa yang harus kita lakukan dalam sehari-hari, entah itu pengecekan apa, mungkin ada saran? Oke, tetap sejak tahun 2020 awal mulainya COVID sampai sekarang tahun 2022, PT BKPJ tetap menerapkan protokol-protokol kesehatan, walaupun kita pasti selalu update dengan regulasi pemerintah kan ada beberapa perubahan juga, seperti yang tahun 2020 sampai 2021 kemarin wajib pakai masker untuk segala kegiatan baik indoor maupun outdoor. Tapi untuk tahun 2022 ini kan untuk outdoor lebih diringankan gitu Pak ya, boleh tidak menggunakan masker untuk area kerja yang di outdoor. Oke, untuk
melanjutkan tadi untuk protokol kesehatan yang ada di PT BKPJ. Untuk di Brag sendiri, setiap pagi kita pasti ada pengecekan suhu sebelum pekerja masuk ke site, kemudian ada pengecekan saturasi oksigen dengan oximeter, kemudian juga ada wawancara singkat kepada pekerja waktu pekerja sebelum masuk ke site itu, dan waktu kita toolbox meeting juga kita pasti make sure kepada para pekerja bahwa pekerja itu tidak ada yang sakit, tidak ada yang mengantuk atau kelelahan, dan sepenuhnya sadar dan tidak terpengaruh sama obat-obatan. Itu juga termasuk dari protokol kita. Dan itu kalau misalnya ada pekerja yang merasa tidak enak badan atau sakit atau memiliki gejala yang mengarah ke COVID, di area proyek pun dan area proyek, area kantor maupun area workshop kita ada disinfeksi berkala juga, minimal ya 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita pasti ada kegiatan desinfeksi. Nah mungkin untuk screeningnya sendiri, untuk kalau dulu kan masih harus antigen tes ya, dan itu kita juga jalankan minimal 1 bulan sekali kita ada kegiatannya. Baik Mbak Fira. Yeah. By the way, hari ini sehat kan ya? Iya, sehat-sehat. Iya, jadi kita tidak terpapar COVID dan kita sudah melakukan vaksin booster tentunya. Iya, untuk protokol kesehatan kita juga sudah menjalankan tadi. Betul sekali. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nih, ada nggak pesan-pesan terkait dengan IHS dan K3LA untuk teman-teman bincang santai BKPJ? Mungkin dari rekan-rekan semuanya kan mungkin masih belum mengenal PT BKPJ ya. Jadi seperti inilah PT BKPJ, kita memiliki komitmen, kita sudah mematuhi regulasi, kita juga sudah tersertifikasi baik secara ISO maupun secara SMK 3 yang dari PP 50 tahun 2012 dari pemerintah Indonesia. Kita pasti kita memiliki program, kita menjalankan program K3 dan lingkungan juga. Kita juga berkomitmen terhadap pekerja-pekerja kita dan menjamin untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Mungkin itu aja sih. Jadi untuk rekan-rekan yang di luar juga, meskipun saat ini kita masih belum lepas dari kondisi pandemi ya, kita harus tetap kuat, tetap semangat, tetap menjalankan protokol kesehatan seperti yang diaturkan oleh pemerintah. Kita harus tetap optimis ya Pak ya, untuk keluar dari kondisi ini. Terima kasih Mbak Fira. Mungkin sekian untuk episode perdana kali ini. Teman-teman bincang santai BKPJ, nantikan episode berikutnya. Tentunya kita akan membuat pokok-pokok bahasan yang menarik. Stay tune. Salam bincang santai BKPJ. Bisa bersama BKPJ.